الشيخ العثيمين احنا نحترم الكل ونوقر الكل. Nah, ini adabnya. Syekh Utsaimin dengan segala hormat kita kepada dia. الشيخ العثيمين يكفر الأزهريين يا شيخ محمد. Syekh Utsaimin katanya mengkafirkan orang-orang Azhar. Jangankan Azhar, semua umat Islam dikafirkan. Contoh kecil, orang-orang Wahabi itu memang suka mengkafirkan seperti Ibnu Utsaimin dan bin Baz. Ini betul. Itu sudah jadi rahasia umum lah. Syekh Utsaimin itu menunjukkan kekafiran. Nah, tapi dibantah lagi oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, seperti Ad-Doktor Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah. Nah, ini pengkafiran Imam Al-Busiri. Imam Al-Busiri min qibal ba'd Maulaya sholli wa sallim daiman abadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Sahabat-sahabat harmoni sekalian, jadi di video kali ini kita akan membuktikan bahwa memang Syekh Utsaimin mengkafirkan orang-orang Azhar, bahkan seluruh umat Islam. Ya, memang betul apa yang dikatakan oleh Syekh Usama Azhari tentang Syekh Utsaimin dalam sebuah diskusi ujian tesis mahasiswa di Al-Azhar. Kita nonton videonya dulu ya sama-sama ya, yang viral. 26 عفوا. 26 halaman 26. صفحة 26 Halaman 26. الهامش واحد بتقول ايه فيه يا شيخ محمد؟ Footnote nomor 1. Usama Azhari ya sebagai penguji bertanya kepada peneliti penulis tesis ini. Namanya Muhammad Faiz bin Abdul Mujib, orang Hindi, orang India. Apa yang kamu tulis di tesismu itu? Coba kamu baca. Al-malahidatu min al-ilhad wa huwa al-mailu amma yajibu i'tiqaduhu aw 'amaluhu. طيب. Si Muhammad ini, Al-Bahith ini menjelaskan definisi al-ilhad, ateis. ويطلق على أولئك الذين يحيون وكأن الله غير موجود. ايوه. Definisi ateis yang menganggap bahwa Allah itu, Tuhan itu tidak ada. ايه المرجع؟ Mana rujukannya? مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين. Nah, itu kitabnya Syekh Utsaimin, Majmu'ul Fatawa. كلام. Nah, ini yang jadi masalah يا ini. شيخ محمد. Sampai-sampai penguji lain juga ketawa. Ini tidak lazim katanya. الشيخ العثيمين احنا نحترم الكل ونوقر الكل. Nah, ini adabnya Syekh Usama Azhari. Ya, Syekh Utsaimin dengan segala hormat kita kepada dia ايه دخل dan kita menghormati siapapun dia. الشيخ العثيمين في هذا؟ يا ابني ما فيش ازهري ينقل عن الشيخ العثيمين. Ya, tidak ada orang Azhar yang mengutip pendapatnya Syekh Utsaimin. الشيخ العثيمين يكفر الازهريين يا شيخ محمد. Syekh Utsaimin katanya mengkafirkan orang-orang Azhar. فمع احترامنا للرجل رحمه الله. Nah, coba. Dengan segala hormat kita kepada orang ini, yaitu Syekh Utsaimin, Allah merahmati dia, memberikan dia rahmat. هذا لا يصلح يا ابني مصدر ولا مرجع ابدا في رسالة علمية. Tidak pantas dijadikan sebagai masdar, sumber, rujukan ilmiah. على وجه مناقشته. يعني أحببت أن تورد قولا قاله وأن تفند وتناقش لازم توثق من كتبه. Nah, kecuali bisa dikutip pandangan Syekh Utsaimin kalau mau dikritisi. Misalnya kita membahas tentang kritikan terhadap pemikiran Syekh Utsaimin, harus dicantumkan kutipan langsungnya dari kitabnya misalnya. Boleh. Tapi kalau dijadikan sebagai dasar sumber rujukan dalam penelitian seperti tesis tadi tidak boleh, tidak layak. إنما يا ابني ده ليس بمصدر خصوصا في قضية زي قضية الإلحاد. Nah, dia bukan masdar. Apalagi yang berbicara tentang al-ilhad. Ya, inilah bagaimana memang keilmuan itu harus ditanyakan kepada ahlinya ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu sakit, tanya ke dokter, jangan kepada ahli teknik misalnya. كم وكم كتب فيها من كتب قديمة وجديدة من تاريخ الإلحاد في تاريخ الإلحاد عند المسلمين لعبد الرحمن بدوي. Banyak sekali kata Usama Azhari kitab-kitab yang membahas tentang ateis. Harusnya kamu merujuk ke situ, bukan ke Syekh Utsaimin. Seperti kitab
sejarah ateis yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Badawi. لم ترجع إليه. Kenapa kamu nggak rujuk ke dia? تعريف الإلحاد الانتصار في الرد على ابن الراوندي الملحد لم ترجع إليه. Nah, kenapa ndak ya pokoknya Syekh Usama menyebutkan الإلحاد في kitab-kitab الموسوعات yang الفلسفية sangat ذكرت مراد وهبة بس المعجم الفلسفي. masyhur, الموسوعة yang harusnya si penulis ini mengutipnya ke sana. Loh, kok malah ngutipnya ke Utsaimin? عبد الرحمن بدوي 3 أجزاء ما رجعتش إليه. لم ترجع لأي كتاب عربي ولا مترجم تخصص في مناقشة قضية الإلحاد. Kamu sama sekali tidak merujuk kepada masdar, sumber yang memang membahas tentang ilhad. Ateis ya harusnya rujuk ke dia. Ya sama seperti dokter kalau sakit. Ya kalau yang soal bangunan kepada sarjana teknik. Jangan sebaliknya. Nanya tentang penyakit ke sarjana teknik kan tidak cocok. Nah, jadi spesifikasi keilmuan itu sangat dijunjung tinggi memang di Al-Azhar. Jadi kalau saya pribadi ya memang betul, nggak ada yang salah saya kira dari apa yang disampaikan oleh Syekh Usama Azhari tentang Syekh Utsaimin mengkafirkan Azhariyin. Jangankan Azhar, semua umat Islam dikafirkan sama Syekh Utsaimin dan kawan-kawan ulama Wahabi ini. Bin Baz, Salih Al-Fauzan, siapa lagi, yang lain-lain. Ya memang mereka mengkafirkan kok, bukan cuma Azhar, semua umat Islam. Susah kalau kita mau mengatakan dia akan mengkafirkan ulama Azharnya secara teks. Misalnya Ali Juma itu kafir, ya nggak ada. Ya tapi ada namanya pemahaman secara kontekstual, tidak secara teks. Ya saya logikan begini. Saya mengatakan lampu itu berwarna hitam. Lampu itu berwarna hitam. Ya. Kemudian datang Syekh Utsaimin mengatakan siapa yang mengatakan lampu itu berwarna hitam maka dia kafir. Ya Syekh Utsaimin tidak pernah mengatakan bahwa Fuad Mansur itu kafir. Tapi dia mengatakan yang mengatakan lampu itu warna hitam adalah kafir ya. Yang disasar saya dong. Iya, si simpel itu sebenarnya. Ya memang cara berpikirnya orang-orang Salafi ini ya harus tekstual. Harus Utsaimin pernah mengatakan Ali Juma itu kafir. Sehingga ungkapannya Usama Azhari itu tadi betul-betul benar. Nggak salah. Contoh kecil, orang-orang Wahabi itu memang suka mengkafirkan seperti Ibnu Utsaimin dan Bin Baz. Ini betul. Itu sudah jadi rahasia umum lah. عن بجدة المصيبين لكن أولا سأقرأ لك نصا ماذا قال ابن عثيمين وماذا قال ابن باز عن البجدة. Jadi pandangannya Syekh Utsaimin dan Bin Baz tentang Qasidah Al-Burdah yang dikarang oleh Imam Al-Busiri ya. Bait-bait syair yang saya kira kita sudah sangat kenal semua dan sering kita baca, tapi kita mungkin nggak tahu itu namanya Qasidah Al-Burdah. Yang Syekh Mahir Zain ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Nah, ini dibaca di mana-mana ya. Jadi syair lagu Mahir Zain dan anak-anak. Dan di Azhar itu memang dipelajari, dibahas malah. Dari anak kecil sampai dewasa, sampai kuliah. Ulama-ulama Al-Azhar membahas, dibaca dalam acara-acara ini nih. Coba kita lihat. Ada Ali Jum'ah di Masjid Azhar. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Nah itu ya Qasidah Burdah ya. Ini pandangannya Syekh Utsaimin tentang Qasidah Burdah dan Bin Baz. ابن باز رحمه الله. أما القواعد التي فيها الشك لاحظ حتى يقولوا نحن لا نتهم يعني هذا كلامهم في كتبهم وهذا في كتاب فتاوى نور على الضرب لابن باز الجزء الثالث صار 54. Nah ini dalam kitabnya Bin Baz ya mengkafirkan orang. يقول ابن باز أما القصائد التي فيها الشرك مثل البردة. Itu seperti Qasidah Burdah yang di dalamnya ada kesyirikan.
أقروا ما فيها من الشرك، أقروا ما فيها يعني قالوا هذه البردة صحيحة وهذا الكلام صحيح. إذا أقروا ما فيها من الشرك مثل قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، قال بعدها ماذا؟ من يعتقد هذا فهو كافر. نسأل. Jadi di dalam qasidah burda itu ada bait yang bunyinya ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi, ya. Menurut Bin Baz ini siapa yang meyakini ini bait-bait ini maka dia kafir. Ini di dalam kitabnya juz 3 tadi halaman 54. kitabnya Bin Baz. قول ابن باز في كتاب فتاوى نور على الضرب فأرجوكم لا تقول ابن باز لا يكفر. Arjukum, kata pembahas ini, ya jangan katakan Ibnu Baz tidak mengkafirkan. ماذا قال؟ Ibnu وهذا في Utsaimin كتاب فتاوى مجموع فتاوى رسائل ابن عثيمين الجزء Majmu'ul Fatawa di dalam kitabnya dan risalah-risalahnya Ibnu Utsaimin. 62. Juz ketiga halaman 62. قال فمن المدائح التي يحرصون عليها ويتغنون بها ما قاله الشاعر حتى لا يذكرون البصير، يعني لا يقول الإمام البصير يقول لك الشاعر يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام، نفس البيت. Sama ya yang dikatakan Bin Baz tadi tentang bait itu, siapa yang membaca itu dan meyakininya maka dia kafir. ذلك احفظ مما هو معلوم ومثل هذا بلا شك Bila syak, kata Ibnu Utsaimin, tidak ada keraguan sama sekali, pasti كفر بالرسول صلى الله dia kafir terhadap Rasul. إشراك بالله عز وجل Wa isyrakun billahi azza wa jalla waliyadu billah. Dan dia musyrik kepada Allah. Iya. Ya memang ya bukan hanya Azhar, semua umat Islam dikafirkan orang-orang yang membaca qasidah burda ini, dan dibaca di Indonesia, dilagukan oleh Mahir Zain. Kita semua membacanya. Khususnya bait tadi ya akramal khalq. Ya memang menurut Syekh Utsaimin itu menunjukkan kekafiran. Tapi dibantah lagi oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti Dr. Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah. Nah ini Al-Buti dan pengkafiran Imam Al-Busiri. Imam Al-Busiri من قبل بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية. Semoga kami dan mereka mendapatkan hidayah orang yang mengkafirkan Al-Busiri ini. بسبب قوله Karena perkataannya Imam Al-Busiri, الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. Jadi baitnya itu ya akramal khalqi, wahai manusia yang paling mulia, ciptaan yang paling mulia, saya tidak bisa meminta pertolongan kepada siapa lagi, tidak ada lagi yang tempat saya meminta pertolongan, perlindungan kecuali kepadamu ketika hari kiamat nanti. Hari kiamat, yaumul qiyamah. Ini kata Al-Buti, ini perkataan yang benar. Tidak ada salahnya. الخلق مالي من ألوذ به سواك لأنك قلت أن الناس يتجهون إلى آدم فيصرفهم عنه. Karena memang Nabi yang mengatakan itu dalam hadis sahih ya. Nanti di hari kiamat orang-orang akan pergi menghadap kepada Nabi Adam untuk meminta pertolongan. Tapi Adam berpaling, ia tidak bisa memberikan pertolongan. إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى كل الأنبياء يصرفون هؤلاء الناس عنهم. Ke Adam, ke Nuh, ke Ibrahim, ke Musa. Tapi nabi-nabi ini tidak bisa. Mereka berpaling terhadap orang-orang yang datang minta tolong ini, tidak bisa. لا ملاذ لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tidak ada tempat untuk meminta tolong kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالبوصيري لم يفعل أكثر من أنه ردد ما قاله رسول الله. Sehingga kata Al-Buti, Imam Al-Busiri ini tidak melakukan apa-apa kecuali dia hanya mengulang hadisnya Nabi dengan ungkapan syair.
ungkapannya beda tapi maknanya sama kan? Ya akramar rusli mali man aludhu bihi siwaka qult dzalik. Tidak ada yang bisa saya meminta tolong kecuali engkau. Kamu yang mengatakan itu wahai Rasulullah berdasarkan sabdamu dalam hadis. Mali man aludhu bihi siwaka. Saya tidak bisa meminta tolong kepada selain engkau pada hari kiamat, yaumul qiyamah. Al-Busiri عندما يقول هذا الكلام إنما Ketika Imam Al-Busiri mengatakan perkataan ini, يقوله لرسول الله لأن الله شفعه في أمتي. Karena Nabi mendapatkan otoritas untuk memberikan syafaat kepada umatnya. لأن الله أعطاه هذه المنزلة Allah memberikan Nabi manzilah, kedudukan yang tinggi ini. مقام المحمود. Maqam, tempat yang terpuji ini. نعم. Yaitu. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى كما سأل الإمام البوصيري أن يدخلنا في شفاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. Ya, semoga kita semua masuk surga dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah seperti yang diucapkan oleh Al-Buti tadi, mengutip syairnya Imam Al-Busiri. Kita kembali tadi mana? Yang ini. بعيدين أصلا عن طواف الوهابية. Jadi sama seperti tadi ya yang saya logikakan itu. Secara teks tidak ada bukti, tidak ada dalil, tapi ya secara logika kita sih bisa paham. Masa logika seperti ini kalian nggak paham sih? Seperti yang saya contohkan tadi. Saya mengatakan lampu ini warna hitam. Saya, Fuad Fansuri, mengatakan lampu itu warna hitam. Kemudian datang Syekh Utsaimin mengatakan, siapa yang mengatakan lampu itu warna hitam, maka dia kafir. Sama aja kalau dia mengatakan Fuad Fansuri itu kafir. Itu logika yang sangat simpel ya. Nah ini qasidah burdah yang dikafirkan oleh لذكر الباني والعلمي بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في orang-orang الظلماء di Mesir, anak-anak Mesir ini di Masjid Al-Azhar ini ya menghafal qasidah al-burdah. Kemudian banyak sekali. Ini tadi contohnya. Nah, ini penjelasan tentang qasidah al-burdah al-Busiriyah di Azhar TV ini, di Al-Azhar ini belajarnya. فالبردة المباركة التي نبدأ بها دروسنا. Burdah ini yang kita mulai ini pembahasan kita ini. أحد معالم منهج الأزهر الشريف. Nah ini menjadi manhaj, pedoman ilmu pengetahuan di Al-Azhar. المعتمد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Tidak seperti anggapannya Syekh Utsaimin yang mengatakan siapa yang membaca qasidah Al-Burdah dan meyakininya seperti apa yang tadi dijelaskan dalam kitabnya adalah orang kafir. Nah ini Syekh Usama mengatakan Utsaimin mengkafirkan Azhariyin, orang-orang Azhar yang membaca, mempelajari, menghafal qasidah Al-Burdah kafir. Ya betul. Bukan hanya orang-orang Azhar, bahkan seluruh umat Islam yang membaca, menghafal, mempelajari qasidah burdah ini kafir. Nah inilah memang kelompok mereka suka mengkafirkan ya. Jangan, tidak boleh suka mengkafirkan orang lain. Oke, saya kira demikian video kali ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada teman-teman sekalian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.